Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya berharap setiap kita dimanapun kita berada ada dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Sekalipun sampai hari ini kita masih ada pergumulan, it's okay. Itu membuktikan bahwa kita masih hidup. Ya saudara ya, ada pergumulan, ada badai hidup, ada masalah, kita percaya. Sama seperti Raja Daud berkata, tertindas itu baik bagiku sehingga aku belajar ketetapan-ketetapanmu, kata Daud. Dengan kata lain, setiap kita melalui masalah, melalui pergumulan, melalui badai hidup, belajar sesuatu karena hidup adalah sebuah pembelajaran tentunya ya, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan itu sebabnya kenapa kita disebut murid. Murid kegiatannya adalah belajar. Dalam hidup kita pun seperti itu. Nah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya Yesus katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Itu sebabnya saya ajak setiap kita untuk percaya terhadap janji Tuhan, beriman terhadap janji Tuhan, sehingga kita gak gampang, gak mudah digoncangkan oleh berbagai macam keadaan dan situasi. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Kami mengucap syukur sebab kami adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kami hidup tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami hidup penuh dengan pengharapan dan kami hidup ada dalam pemeliharaan Allah yang ajaib. Saat yang indah buat setiap kami ya Tuhan, untuk kembali mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita punya masa lalu atau pengalaman-pengalaman di hari kemarin. Dan setiap kita pun tidak pernah ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari ke depan. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan adalah hari di mana kita hidup saat ini, yaitu hari ini saudara. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 34 dia mengatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok ya. Memang banyak dari kita, kalau kita mau jujur, gak ada yang daripada kita mengkhawatirkan hari kemarin saudara. Setiap kita banyak mengkhawatirkan hari esok, masa depan kita, esok seperti apa, iya kan? Sehingga akhirnya Yesus bilang, jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk fokus saja di hari ini. Dengan kata lain, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, yaitu adalah bagian kita di hari ini. Karena kita nggak bisa merubah hari kemarin saudara. Hari kemarin udah terjadi gitu loh. Kita nggak bisa merubah masa lalu kita. Kita nggak bisa merubah hari kemarin kita. Kita pun tidak akan pernah tahu akan apa yang akan terjadi di hari besok. Tetapi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita buat adalah di hari ini nih. Hari di mana Tuhan percayakan saudara dan saya itu ada. Iya kan, karena hari esok itu punya Tuhan. Hari ini milik saudara dan saya untuk kita kerjakan. Tapi hari esok kita nggak punya pegangan. Itu sebabnya kita memegang Tuhan gitu loh saudara. Yesus bilang, jangan kamu khawatir akan hari esok. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Kalau ada masalah, ada pergumulan, ada badai di hari esok pun akan menjadi hari ini ketika kita ada di hari itu. Gitu loh saudara. Sehingga akhirnya kalau kita bisa lewati hari ini, maka hari esok pun ketika kita ada di hari esok pun, kita yang kita sebut besok itu sebagai hari ini besok nanti gitu kan. Itu pun Tuhan tolong.
Jadi saya mau ajak setiap kita umat Tuhan yang sering kali mengkhawatirkan akan hari esok. Oke, mungkin bukan hari esok, minggu depan. Oke, mungkin bukan minggu depan, bulan depan. Saya percaya semua itu kalau ada di hari yang dimana kita ada nantinya, itu akan disebut dengan hari ini. Gitu loh saudara. Itu sebabnya saya ajak setiap kita untuk kembali ke firman Tuhan. Apa sih yang firman Tuhan katakan tentang hari esok? Oh, saya nggak boleh khawatir. Oh, saya nggak boleh takut. Karena hari esok akan juga disebut hari ini ketika hari itu saya ada di dalamnya. Dan yang disebut dengan hari ini saya tahu Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami Yesus mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami sampai minggu depan. Enggak kan? Sampai besok. Enggak. Yesus mengajarkan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Secukupnya buat hari ini. Gitu loh saudara. Karena setiap hari Tuhan pelihara. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Ayo umat Tuhan, saya mau kita semua melangkah dengan iman, percaya kepada Yesus. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya setiap hari. Sama-sama bilang sama saya setiap hari. Tuhan pelihara hidup saya. Amin. Itu sebabnya Yesus bilang, berikanlah kami pada hari ini. Yesus ajarkan hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena setiap hari ketika kita berdoa Tuhan kasih cukup. Itu kata kuncinya. Ya. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, jangan hidup penuh dengan ketakutan akan hari esok. Bagaimana ya Pak, usaha saya, pekerjaan saya, bisnis dagang saya di hari esok. Kita punya strategi, kita kerjakan. Kita punya dream, kita lakukan. Kita punya visi, kita lakukan. Tetapi ingatlah dan sadari hal ini, kita hidup hanya bisa di hari ini. Karena hari esok itu milik Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu apa kita masih ada sampai di hari esok. Haleluya. Amin saudara. Karena itu saya mau ajak setiap kita umat Tuhan yang secara khusus hari ini mengambil waktu merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Ayo sama-sama yuk, sama saya melangkah. Melangkah saja di hari ini, kerjakan aja di hari ini. Karena Tuhan tolong tuh saat ini gitu loh. Yang Tuhan tolong tuh saat ini, bukan besok. Karena besok akan ada waktunya Tuhan tolong kita juga. Kalau kita udah ada di hari esok. Saudara ingat ketika bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua akan menyeberangi sungai Yordan, saudara. Tuhan bilang sama Yosua untuk ayo melangkah, seberangi sungai Yordan. Karena ketika imam-imam itu akan menginjakkan kakinya di sungai Yordan, maka saat itu juga sungai Yordan itu menjadi kering, terbelah. Ya, sehingga bangsa Israel bisa melewatinya, saudara. Tapi kalau belum sampai injak di sana, maka sungai Yordan itu tetap ada. Masalah itu tetap ada. Nanti ketika mereka akan melewatinya, imam-imam jalan di depan mereka, imam-imam menyemplungkan kaki, barulah sungai Yordan itu terbelah. Nah, apa yang kita pelajari? Ingat bahwa keadaan Tuhan akan tolong kita di saat itu. Sama-sama bilang sama saya saat itu. Bukan besok. Bukan lusa, bukan minggu depan. Kenapa? Nggak besok, nggak lusa, nggak minggu depan. Karena kita belum ada di hari-hari itu gitu loh saudara. Kita ada baru di hari ini. Itu sebabnya Tuhan nggak akan tolong kita besok, nggak akan tolong kita lusa, nggak akan tolong kita minggu depan. Tuhan tolong kita di hari ini. Ketika engkau masuk besok, Tuhan tolong engkau di hari esok itu. Yang disebut hari ini ketika kita esok ada di sana. Gitu saudara. Jadi stop fokus kepada hari esok, stop takut, khawatir, bimbang terhadap hari esok. Hiduplah, percayalah bahwa Tuhan tolong tepat pada waktunya, yaitu hari ini. Amin. Kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat benaran firman Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan tolong kami tidak pernah berkesudahan. Kasih kesetiaan anugerah Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Jaga hati dan hidup kami Tuhan. Agar kami selalu hidup memuliakan Tuhan. Dan tidak takut, tidak khawatir akan hari esok. Karena kami tahu setiap hari Tuhan Yesus ada buat kami. Hamba menyerahkan juga setiap pergumulan, masalah, tantangan hidup yang mereka hadapi. Bahkan kalau ada yang sakit, hamba percaya Tuhan sudah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan sehingga hari ini menjadi hak di mana kami melihat kebaikan dan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Aku berdoa dan aku ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.